Morning. 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 Fantastic. How are you getting on? Fantastic. Fantastic. 5 core values of Mitra Industri Vocational High School. Panas, bau, care. Do you have spirit of study in your heart? Yes. Is there Mitra Industri Vocational High School in your heart? Yes. Where is it? Over here. I'm fantastic. Fantastic. Who is fantastic? Mitra Industri Vocational High School so fantastic. Yes. We can. Okay. Hi, Bunga Kalisa. How are you doing today? I'm fine, thanks. Okay. Have you had breakfast? Have you had breakfast? Okay, Bunga already. Okay, Bunga. Have you had breakfast, Bunga? Have you had breakfast? Sudah sarapan kah pagi ini, Bunga? Mohon maaf, Sir, kurang terdengar. Oke. Bunga sudah sarapan hari ini? Alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, thank you very much Bunga for your support ya. Okay, I think because we have don't have many time for opening, so we are going to hear the explanation and describing from Mrs. April about the TWIC internal from Mitra Industri Vocational High School. So, Ms. April, it's time for you, please. Okay. Yes, okay. Check sound, please. Suara saya apakah terdengar jelas, anak-anak? Sekarang? Jelas kan? Angkat tangan, raise your hand, please. Something like this, like this. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih Pak Rizaldi. Oke, anak-anak semua, selamat datang di sosialisasi program TOEIC kelas 12 di SMK Mitra Industri 2100. Kita bertemu sekarang dalam virtual ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan sosialisasi offline someday. Oke, dalam kesempatan kali ini kita guru-guru bahasa Inggris nih mau ngasih sosialisasi program TOEIC kelas 12 di mana mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah pernah ikut tesnya ya, Mister ya. Yep. Nah, kita mau memastikan bahwa apa yang sudah kalian pernah dapat di tes TOEIC sebelumnya masih inline. Karena bahasa ini kan harus selalu di-upgrade, harus selalu dipelajari. Kalau enggak ya hilang, ya. Supaya tidak hilang, kita adakan sosialisasi ini. Supaya tidak hilang, kita adakan tes lagi di SMK Mitra Industri 2021. Enggak masuk ke sana biasanya kencang. Meskipun secara online ya, secara virtual nanti tesnya dan mohon untuk tidak dijadikan bahan internal doang nih gitu, tapi jadikan ini sebagai motivasi dan juga upgrade skill, dan juga saya nggak mau hilang ilmunya di dalam pengerjaan tes TOEIC, jadinya saya mau punya target minimal nilainya 500 ya Mister ya. Paling tidak nilai kalian harus punya target dalam diri kalian masing-masing, paling tidak saya nilainya 500. Apalagi masih tahun baru, Miss. Ya, ya, resolusi yang baru ya Mister ya di tahun 2022. Nah, kalau kalian bertanya, apa sih untungnya buat saya tes TOEIC ini? Apa sih manfaatnya buat saya? Kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Mungkin ada yang Oke. Udah, slide selanjutnya di sini. Oke. Nanti akan ada penjelasan terkait kenapa sih kita harus ikutan tes TOEIC. Kita kan di vocational school ya, SMK. Nah, memang sebagian besar goals-nya dari SMK adalah untuk bekerja. Ya, jadi tes yang paling mendekati dan paling bisa di-apply, paling bisa
sebenarnya untuk kalian lulusan SMK adalah tes TOEIC ya. Jadi kenapa sih saya mesti ikutan tes TOEIC ya? Di sini tes TOEIC itu tujuannya adalah untuk mengukur kemahiran bahasa Inggris seseorang pada level intermediate atau menengah, kemudian juga advance ya. Jadi lanjutan. Jadi bagi kalian yang saya masih beginner nih, Mister, saya masih awal banget nih, nggak bisa nih. Pasti bisa. Makanya dari sini sosialisasi ini kita tujukan untuk semua dari kalian yang mau upgrade, yang mau tahu saya ini udah di level mana, apakah level intermediate, apakah level advance, atau level benar-benar masih awal banget. Nah itu kalian bisa ikutin. Ya, di sini ada beberapa tujuan dan tipe tes dari masing-masing tes. Ya, ada TOEFL, TOEIC dan juga IELTS. Ya, di sini ketiganya sama-sama tes ya, Mister ya, dengan tujuan yang berbeda. Mungkin nanti someday kalau kalian mau keluar negeri pakai tesnya tes TOEFL ya, Mister ya. Yep. Dan juga IELTS ya. Kemudian kalau kita nih masih level SMK pakainya tes TOEIC. Jadi sekarang yang masih perlu kita jangkau ya, low hanging fruit-nya yang bisa kita jangkau paling dekat adalah dengan mengikuti tes TOEIC. Ulangi Miss tadi low Hanging fruit. Bisa Jadi, dijelaskan nggak low hanging fruit itu Ya. anak-anak mungkin Saya saya juga sendiri belum dapat- paham. saya juga dapat ilmunya dari Ibu Lis nih ya. Low hanging fruit. Kita Ya. artikan dulu ya sebentar ya. Sambil intermezzo. Kalau ada sebuah pohon buah gitu ya. Wah, oke. Kalau kita ngambil yang paling atas kan susah ya. Hmm. Jadi kita ambil paling rendahnya Low Jadi itu ya. paling low-nya dulu aja yang bisa kita ambil terlebih dahulu, meskipun kita punya target untuk ambil yang paling atas gitu ya. Kita ambil yang sekiranya bisa kita jangkau, sekiranya kita bisa ambil, Yang sekiranya bisa kita lakukan sekarang mungkin. yes ya, yang rasional masih kita bisa nih ngambil sekarang, kita bisa nih ngambil yang satu level paling tidak di atas kita. Rasionalitas kita bisa nyapa itu ya. Betul, rasionalitasnya. Ya, jadi anak-anak paling bisa sekarang adalah tes TOEIC. Tapi someday nanti mungkin bisa tes TOEFL juga ya. Iya benar. Kemudian di tipe tesnya pasti udah pada tahu sih sebenarnya. Tapi saya hanya mau ingetin lagi karena bahasa itu harus selalu di-upgrade supaya nggak hilang. Apa tuh? Tadi kan ada low hanging fruit ya. Yes. Biar anak-anak paham itu. Language Sekarang is upgrade ya. habit ya. Yes, that's right. Iya. Language Oke. is habit. I ya. got two berarti. Low hanging fruit, language is habit. Yes, ya. Jadi bahasa itu harus selalu dipakai, harus selalu diaplikasikan ya. Bayangin kalau nggak pernah ngomong bahasa asing ya nggak bakalan ngomong-ngomong, nggak bakalan Berarti bisa bisa. hilang ya bahasa Bisa kita. hilang, Mister. Kalau kita tidak pernah upgrade, tidak pernah menjadikan itu sebuah kebiasaan. That's why adanya sosialisasi ini. Kita nggak Oke, mau oke. ilmu bahasa kalian ini hilang. Udah mana PJJ, udah jarang ketemu. Nggak ada tes-tes seperti ini, Mister. Iya, Nggak iya. tahu nih ukur kemampuan saya udah sampai mana. UN udah dihapus, udah enak lah, ya. Tapi nggak tahu nih saya udah di level mana sih, saya udah di ukuran mana sih, saya harus apa sih nextnya. Kemudian saya punya target ini kecapai nggak sih? Nah di sini kita mau fasilitasin kalian untuk mencapai level-level yang kalian inginkan. Ya, nah, di sini ada beberapa tipe tesnya dalam tes TOEIC ya, ada listening, kemudian ada reading, kemudian ada speaking dan juga writing. Ya, jadi nanti akan banyak soal, ada 200 soal yang misalnya Udah disiapin ya? sudah kami siapkan oleh tim bahasa Inggris. Jadi anak-anak kalian sudah enak banget nih, cuman tinggal siapin nanti apa saja yang harus saya butuhkan. Ya, kemudian ikuti tesnya. Sebelum ikuti tesnya, belajar dulu, flashback ke belakang. Ya, I can hear your voice clearly. Thank you Amelia Hayati. Oke, cek sound. Kalau Amelia. sekarang gimana? Kalau sekarang ini udah pakai. Kita harus berdiri Up, kali ya. Oh. Keren. Gimana kalau sekarang Amel? Coba ketik nak. Can you type please? Sekarang bagaimana suaranya? Apakah sudah sangat jelas? Bisa harus pakai bahasa tubuh kali ya. Siap. Oh, direct message. Gimana anak-anak suaranya sekarang? Apakah sudah terdengar jelas? Oke.
Respon suaranya gimana ya? Suara itu kesini kayaknya. Cek. Bener kan? Miss, kamu masuk YouTube nggak? YouTube lagi. Boleh geser nggak sering geser? Bentar. Kemana? Kesini kemana? Sini. Kabel. Itu kabelnya. Ya, oke. Cek. Amel. Dan Sekarang bagaimana? cukup jelas suaranya? Cukup Mulkia ya. jelas. Oke, thank Oke. you Mulkia. Oke. Silakan Miss April saya mendengar dulu ya. Oke. Saya melatih listening ini. Ya, alasannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Ya. Di sini kalian semua bisa lihat perbedaan tesnya. Ya, kalau tadi saya sampai ke tipe tes, saya hanya fokus ke tes yang kita akan laksanakan saja, ya, ke tes TOEIC. Jadi nanti akan ada listening, ya. Listening pastinya you have to listen comprehensively, ya, Mister, ya. Harus dengerin seksama karena nggak cuman dengerin aja, mungkin ada beberapa yang tersirat, ya. Kita pastinya sudah pernah mengajarkan ke kalian bagaimana cara mengerjakan listening yang baik, ya, bagaimana kita harus meng-catch beberapa kata-katanya, ya, cara-caranya sudah pernah kita ajarkan pastinya, ya. Kemudian reading juga harus komprehensif, bukan hanya reading mencari jawaban yang ada di bacaan, tapi juga secara tersirat itu mungkin kalian harus mencari dengan benar. Kemudian writing pastinya harus latihan lagi untuk buka bukunya, ya, terkait dengan tenses, terkait dengan grammar, ya. Tidak perlu khawatir, kalian semua pasti bisa mengerjakan. Asal persiapannya harus benar-benar matang, ya. Jangan sampai dianggap ini internal aja. No, tapi dari sini kalian sudah tahu level saya di mana, saya harus upgrade apa ilmu bahasa Inggris saya dan lain-lain. Karena nanti ketika kalian lulus, ya, bahasa Inggris itu salah satu hal yang terpenting ya, Mister, ya. Terpenting sekali untuk masa sekarang. Apalagi kalau punya sertifikat TOEIC-nya. Nanti kita juga bikinkan sertifikat ya, Mister, ya. Ya, kita bikinkan sertifikat, otomatis sertifikatnya akan ada nilainya. Kalau nilainya kecil ya sayang ya. Tapi kalau mamanya kamu sudah punya target, saya minimal nilai ini, sertifikat itu akan terpampang nilai kalian, ya, yang kalian targetkan, yang kalian akan capai. Pasti jadi sebuah kebanggaan gitu ya. Jadi jika ditanya, kamu punya sertifikat TOEIC nggak? Nah gitu, Miss. Punya ya. Dari direktorat, punya dari SMK Mitra Industri, saya juga punya. Nilainya, wah, nilainya udah segini nih. Kamu berapa? Yes. Jadi kita itu kan punya kemampuan, Miss, ya. Yes. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Di sini kan ada skill. Skill itu kan harus ada tolak ukur, Miss April, ya. Harus ada tolak ukurnya. TOEIC ini sebagai tolak ukur kemampuan atau skill bahasa Inggris kamu. Kalau tidak ada tolak ukur, ya nggak bisa diukur. Yes. Walaupun bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Benar, ya? Ya. Jadi untuk mengukur kemahiran bahasa Inggris seseorang pada level intermediate dan level advanced. Jadi udah berapa levelnya? Ya, jadi kamu akan tahu ukuran saya berapa. Terukur, terlihat angka. Ya, kalau resolusi saya pengen sukses itu masih belum terukur. Tapi kalau terukur dengan angka resolusi saya mau tes TOEIC saya paling tidak nilainya 900. Itu terukur dengan angka. Saya mahir betul nih di sini. Ya, saya bisa nih bahasa Inggris ternyata. Tinggal pengaplikasiannya harus lebih sering, harus sering di-upgrade, harus sering digunakan dan diaplikasikan. Dan berani mencoba cara-cara baru belajar bahasa Inggris, ya. Betul. Banyak sekali ya. Sebenarnya otodidak bisa. Karena di luar sana banyak orang bisa bahasa Inggris. Berarti nggak harus kursus ya, misalnya. Nggak harus kursus. Lihat video, lihat film, lihat lagu, kemudian diucap ulang, dipahami dia ngomong apa. Oh, ternyata kalau nanya udah makan belum dalam bahasa Inggris kayak ini, di film ini misal. Itu bisa. Bisa apa gimana belajar bahasa Inggrisnya? Kalau saya belajar bahasa Inggris saya rata-rata nonton film, Mister. Saya punya banyak sekali film di laptop saya sampai penuh. Kalau aku ya boleh ya. I use talk show. Wow. Yeah, talk show. English talk show is very good. Wah, ya. Yeah. Banyak ya English talk show di luaran sana yang bisa kita jangkau hanya dengan YouTube aja, ya. Yang penting punya kuota, ya. Dan punya kemauan. Harus mampu dan juga harus mau, ya. Oke. Slide selanjutnya. Next, ya.
Excel. Masih membahas tentang kenapa sih harus Masih. tes TOEIC ya? Karena di sini kita adalah vocational ya. Kita memang dikhususkan untuk mencari kerja, Gimana sih menjadi tempatnya? seorang Kasih tahu karyawan. dong. Tapi ada juga yang punya peminatan Di sini kuliah kamu kelihatan. ya sebagai Saya siswa dan extend. mahasiswa. Di pencari kerja, tes TOEIC ini merupakan bukti kemampuan bahasa Inggris yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kalau mau masuk PT, ya, kemudian saya bisa bahasa Inggris, tapi nggak ada sertifikatnya, nggak ada nilai tolak ukurnya, hanya bisa aja. Ya, Kurang meyakinkan. kurang meyakinkan. Tapi kalau dengan sertifikatnya, ya, wah beneran nih anak bisa bahasa Inggris nih, nilainya 1000. Walaupun gitu secara misalnya. internal ya. Walaupun secara internal ya, secara internal itu juga kita bisa dipertanggungjawabkan ya anak-anak Iya. pastinya. Kita membuat tes TOEIC pasti ukurannya dari direktorat ya. Oke. nggak asal. Kemudian untuk karyawan juga sebagai bukti kompetensi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Pastinya kalau mau naik jabatan, kalau mau dipromosikan ya, pastinya saya punya apa nih yang lebih? Saya punya tes TOEIC misal ya. Dan ini juga berlaku selama 1 atau 2 tahun ya, Mister ya. Bahasa language 2 years. Oke, selama 2 tahun ya anak-anak, 2 tahun di-upgrade lagi. Untuk siswa dan mahasiswa, untuk alat ukur perkembangan kemampuan bahasa Inggris. Jadi, lagi-lagi saya ulang, supaya kita tahu ukuran bahasa Inggris saya ada di level berapa, harus ikut tes seperti ini, yang menghasilkan sebuah sertifikat. Ya, oke, next slide. Apapun profesinya, TOEIC akan memudahkan tercapainya cita-cita Anda. Wah, ini keren banget nih, Mister ya. Mungkin Siapa bisa nih yang dikasih buat ini? insight lagi, Mister. Apapun profesinya, TOEIC akan memudahkan tercapainya cita-cita Anda. Dalam Oke. artian, kita semua pasti pengen punya cita-cita yang lebih lagi, yang lebih lagi. Otomatis skill kita pun harus seimbang dengan apa yang kita pengen, ya. Pengen jadi HRD, pengen jadi GM, pengen jadi CEO misal. Ih. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya malu lah ya. Iya. Miss pernah dengar kata halusinasi nggak sih? Apa tuh Mister? Halusinasi itu Hanya mengandai-andai. iya gitu ya, Mister, ya? mengandai-andai, wah saya akan sukses tapi sebenarnya dia do nothing gitu. Yes, ya. Iya. Hanya pengen-pengen aja, tapi nggak ngapa-ngapain ya, Mister. Iya, benar sekali. Ini salah satu hal yang kalian udah enak banget di rumah, tinggal ikuti aja apa yang harus dipersiapkan, tes, lakukan persiapan yang matang, dapat sertifikat. Oke, harus Ya. ada proses tapi ya. Harus ada prosesnya, proses. harus ada persiapannya. Jangan hanya main HP saja ya, Main HP game nggak saja. apa-apa, main HP nggak Oh, apa-apa. main HP nggak apa-apa ya, Mister. Tapi- Tapi Ya, aplikasi tuh aplikasi TOEIC. sementara ya, ini benar, ya. Oke. Next slide. Kita ini kan juga ada di dunia industri nih anak-anak ya. Kalian selalu Pilih. apa namanya berhubungan erat dengan hubungan industrial ya. Jadi kalian sudah pernah PKL dan apa sih hubungannya antara TOEIC dan juga industri ya? Karena tes TOEIC ini tuh bersifat internasional, terutama di negara-negara Asia ya. Kan banyak nih ada yang magang ke Jepang juga ya kan. Itu juga bisa membutuhkan tes TOEIC ini bisa sangat berguna sekali untuk kalian ya. Yep. Nah, tes ini juga dirancang khusus untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris sehari-hari orang-orang yang bekerja di lingkungan industri. Jadi bahasa-bahasa dalam tes TOEIC ini pasti dipakai sekali dalam dunia industri, dalam dunia sehari-hari, kosakata sehari-hari, ngobrol sehari-hari ya, atau juga ngobrolnya dalam dunia kerja dan industri ya, Mister ya. Oke, next. Oke. Terus mungkin ada yang masih bertanya, Miss, saya pengen tahu tes TOEIC itu isinya apa aja sih? Ini nih isinya, ya, listening dan juga reading. 200 soal total, 100 soal listening. Jadi semuanya harus mendengarkan listening secara komprehensif, harus mendengarkan listening secara seksama, ya, harus mendengarkan listening yang tahu arti dan maknanya. Jadi nggak cuma dengerin aja nih Mister ya, terus udah gitu, kagak tahu dia ngomong apaan sih, cepet banget dah. No, tapi akan ada pengulangan, ya. Oh, pertama saya tangkap, saya catch-nya adalah maksudnya ini.
Pertanyaannya ini. Oke, akan saya ulang, kan ada pengulangan. Ketika pengulangan saya cari ini karena dia nanyanya ini. Mungkin keyword kali Miss ya. Yes, keyword bisa. Keyword. So, catch the word yang Catch the dimaksud word, ya, yang dimaksud dari pertanyaan ini. Kemudian juga ada reading. Reading di sini juga isinya nggak cuma bacaan ya, Mister ya. Ada bacaan, ada grammar, ada writing, ya. Nah, itu kalian bisa buka-buka lagi buku yang lama, cari-cari lagi referensi dan aplikasi TOEIC ada di mana-mana. Bisa sembari latihan sebelum nanti di hari H kita mulai tes TOEIC internalnya. Ya, saya rasa listening dan reading kalian harusnya sudah mulai upgrade ya, apalagi di rumah kita bisa akses apa aja ya, akses yang berguna untuk kita. Ya, akses yang berguna untuk diri sendiri. Ya, apalagi listening sudah sering kita kasih bahwa ini loh caranya ngerjain, ini loh cara ngerjain, ini tipsnya loh dan lain-lain. Ya. Next. Ini dipahami ya, nanti kita coba kasih feedback, kalian kasih feedback ke kita bahwa kalian memahami apa yang Miss April sampaikan. Iya. Ya. Mr. Sap akan mencoba jadi good listener hari ini ya, sama kayak kalian. Miss April luar biasa. Terus memang. kalau sampai bertanya, saya nggak ada kesempatan, saya nggak ada waktu untuk ikut tes TOEIC nih, gimana nih? Ya udah, boleh, silakan ikut tes TOEIC di luar, tapi bayar, Mister. Oh, bayar ya? Bayar, Mister, 675.000 bayar, ya. Untuk Tapi ikutan tes. di sekolah kita bayar, Miss? Di sekolah kita gratis lah ya, gratis. Gratis. Kalian cuman ikutin caranya saja. Apa yang harus dipersiapkan saja. Gratis, tanpa perlu bayar 675.000. Hanya cukup klik-klik aja Hanya ya. cukup klik-klik, tapi harus persiapan pastinya. Sepertinya kita seperti ruang guru, Miss. Ya, jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan sebelum saya tes. Saya harus belajar latihan listening, belajar membaca. 675.000 loh, lumayan kan buat beli HP baru. Itu kalau Dapat nggak ya? dapat lah. Kalau di kursus-kursusan bayar juga, Miss? Bayar, Mister. Pastinya paket ya, mereka akan paket. Sebelum tes, mereka akan ada paket sebelum-sebelumnya persiapan-persiapan. Oke, 1 juta lah ya, 1 juta lebih ya. Lah ya. Jadi No free lunch ya. ya, jadi kalian di sini bisa tanya ke guru bahasa Inggris ya, persiapan kalian seperti apa, bagaimana, dan tesnya pastinya gratis. Oke, Nggak consult bayar sama ya, sekali. consult ya. Iya ya. Kemudian nilainya apa nih, Mister? Nilainya kira-kira yang dibutuhkan, kira-kira yang batas akhir banget tuh kayak gimana ya? Kita lihat di next slide tentang score dari tes TOEIC. Oke, nah di sini ya guys, Wow. paling tidak kalian semuanya harus, wah saya bisa jalan ya sendiri, bisa harus punya target gitu ya, punya target saya harus jadi anak emas ya, saya harus jadi anak emas. Target nilai saya paling tidak 855 sampai 990, berarti tadi 1000 nggak ada ya, paling gede 900. Nggak ada yang sempurna, Miss. Oh, nggak ada yang sempurna ya. 990 adalah skor terbesar. Oke, akan wisata ke pelabuhan Labuan Bajo ya. Diundang. Oke, anak-anak kita mau dengerin cerita Mr. Chef nih ya. Kemarin, bukan kemarin hari Rabu dong ya. Beberapa minggu yang lalu, Mr. Chef dan juga Mr. Apen berkesempatan untuk pergi ke Yogyakarta ya, Mr. Yes, oke. Bertemu dengan para peraih nilai TOEIC tertinggi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia nilai TOEIC tertinggi dikumpulin. Ya, Ya. 10, Miss. 10 terbaik. Wah, 10 terbaik, bahkan the highest score. Siapa itu, Mister? Perfect banget. Pokoknya itu deh. Namanya Fania kan. Fania, dari mana tuh, Mister? SMK Farmasi Jawa Tengah. SMK Farmasi Surakarta. Surakarta. Nilainya tertinggi se-Indonesia. Sempurna. Wow. 990. Wow. So, kita dengar ya. Kira-kira apa sih best practice dari mereka, Mister? Oh, ya oke ya. Waktu itu kami kami itu semuanya ya pada dasarnya ke sana semua. Kita interview. Kita nggak interview gurunya. Kita interview siswi ya. Nah, setelah kita tanya, kira-kira metode apa yang digunakan buat belajar TOEIC?
Ya, metode yang digunakan sebenarnya sama, ya, metode pembelajaran mandiri. Saya tanya ke si Pania ini yang the best score, is your English teacher teaching well? No, sir. He is never speaking English in the class. Oh God. So how come your English so very very good? I do myself. Nah, berarti sebenarnya ya pembelajaran sekarang itu berubah. Jadi pembelajaran sekarang itu beralih ke pembelajaran mandiri. Nah, dia mengakses ya YouTube channel bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris, aplikasi-aplikasi TOEIC, dan dipelajari secara mandiri, Miss April. Begitu. Keren banget ya. Berarti mereka memang belajar mandiri ya, Mister ya. Yeah. Belajar mandiri sendiri, inisiatif ya, buka aplikasi, buka apalagi tadi latihan-latihan soal ya, Mister ya. Yeah. Yang bisa mendukung saya untuk ketika tes TOEIC-nya nilainya ya harus besar. Dan pasti mereka semua pasti punya target sebelum mengerjakan. Yeah. Saya targetnya harus jadi yang terbaik, tertinggi nilainya. Kalian juga sama ya, anak-anak harus punya target itu. Saya harus target berapa nih nilainya? Saya harus tertinggi. Saya harus paling tidak 990 ya. Amin. Amin, Ya. amin, amin. Oke, next slide. Kita langsung lanjut aja. Oke, nah di sini ada beberapa action plan yang kita pakai. Apakah suara saya terdengar jelas, anak-anak? Laptopnya jauh. Jelas ya, masih ya? Anak-anak apakah terdengar jelas? Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke action plan yang ada. Nah, tahapan yang pertama adalah TOEIC internal ini sebagai syarat kelulusan. Oke. Jadi kalau dibilang saya nggak mau ikut, nanti nggak lulus ya, Mister ya? Karena kan nggak ada UN ya. Iya. Nggak ada UN. Jadi berarti dalam kata lain kita bisa sampaikan di sini harus semuanya ikut kelas 12. Wajib. Yang PKL gimana, Mister? Ya ikut tetap. Kan online. Kan online. There is no reason kalau online. No kan? reason. Nah, orang namanya juga syarat ya. Namanya syarat harus diikuti oleh semua. Kecuali kalau PKL-nya siang dan malam dan nggak ada libur, Miss. Dan tidak ada itu ya. Oke. Kedua, jika dalam tes pertama tidak lulus, siswa masih memiliki 3 kali kesempatan tes. Wah, keren banget nih. Kita udah nyiapin 3 kali kesempatan. Soalnya tadi nilai standar minimumnya 500. Kalau 490 tes lagi. 495 tes lagi sampai dapat minimal 500. Ya. Jadi standar nilainya adalah 500, harus ikut tes sampai memenuhi nilai standar paling tidak sama dengan 500. Kalau tidak, ikut kesempatan tesnya sampai 3 kali. Kalau enggak gimana, Miss? Ya, kita Ya. memberikan apresiasi. Apresiasi saja ya, nggak pakai sertifikat dong ya. Oke, next. Jika dalam 3 kali tes tidak lulus, maka yang dicantumkan di sertifikat ialah nilai tertinggi yang dicapai. Oh, dapat sertifikat dengan nilai tertingginya tadi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi kan yang kepake itu biasanya yang 500 ya, Sir ya. Yes, ya. Kemudian pelaksanaan dan jadwal TOEIC terlampir ya. Kita lihat Nah, ini pelaksanaan dan jadwalnya. boleh di screenshot nggak, Miss? Silakan anak-anak yang tadi di screenshot dulu, Iya. yang previous slide. Oke, di screenshot dulu semuanya. Oke, Background-nya lebih bagus. background-nya. Ya, 2 kali nyoba selesai ya, minimal. kampanye nih ya. Oke, timeline. Silahkan next. Nah, di sini ada jadwal-jadwal yang harus diperhatikan. Ini juga harus di screenshot. Screenshot dulu. Oke, sudah di screenshot. Mungkin ada yang notice di sini ada Edmodo nih. Oh, kayaknya pernah kenal, Miss. Ya? Apa itu Edmodo? Mister? Flashback, kayaknya flashback. Mantan saya ya itu Iya, kayaknya Mbak, ya. flashback. Edmodo itu. Masa-masa terindah di sini nih. Sekarang kalau GCR, Aduh. aduh. Udah. Udah, kita We know you feel ya. We know what you feel. kita jalani aja dulu ya. Oke. Ya.
Di sini karena kalian harus pakai Edmodo, of course harus install aplikasi Edmodo. Again. Saya juga udah masih install nggak ya? Saya udah ini install ini. Berarti kita harus install juga, Miss. Saya harus install lagi ya, berarti. Oke, baik. Oke, timeline-nya ini sekarang ada di posisi 6 Januari, kita lagi melaksanakan sosialisasi tes TOEIC, kemudian habis itu nanti di 20 Januari, semuanya harus tes serentak. Berarti tanggal 6 sampai 20 Januari adalah kesempatan kalian untuk prepare, persiapan, dan juga download aplikasi Edmodo-nya. Nanti akan ada broadcast-broadcastan lagi ya, Mister, terkait persiapan di Edmodo harus apa, apakah memasukkan kode atau dan lain sebagainya. Nanti akan ada broadcast message from us ya terkait itu. Kemudian di tanggal 27 Januari tes kedua. Jangan sampai menjadi yang tes kedua dan tes ketiga. Kalau bisa tes tanggal 20 kelar, nilainya bagus. Tapi ya kalau kurang, nilainya di bawah 500, kalian ikut tes tahap kedua di tanggal 27 dan juga tes tahap ketiga di tanggal 3 Februari. 3 Maret. Dan 3 Maret adalah deadline kami untuk distribusi sertifikat kalian semua, termasuk yang nilainya pernah mengulang di tes kedua dan tes ketiga. Iya. Iya, Mister ya. Ada istilah do the max, Miss. Yes. Yes, do Jadi the max udah itu, ketiga udahlah ya, gitu ya. Jadi pastikan kalian sekali ikut langsung dapat nilai yang bagus, gitu ya. Ya, Mister. amin. Oke. Sampai sejauh ini kita mau lihat feedback dari kalian. Apakah semuanya sudah cukup jelas dari kami? Tolong raise hand atau kasih jempol. Sabar, Miss. Atau bisa diklik, diketik, ya. di typing. Miss, kita jangan sabar dulu, Miss. Selama mereka berpikir, kita ajak dulu mereka flashback. Yes, Ini udah kelas 3 ya? Udah kelas 3 nih, Mister. Kayaknya saya lihat si Amel itu masih lugu kelas 10. Ya. Amelia Si Pak Rizaldi Hayati ya masih semangat kelas 10. Sekarang udah kelas 3, berarti udah 2022. Yes. Kita harus say goodbye nanti ya. Iya. Bayangin ya. Oke, time flies, so you have to do something ya, because you are still young. Ya, benar nggak, Miss? Betul sekali. Ya. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau sudah cukup jelas juga tolong diketik ya, Iya. diketik sudah jelas gitu. Tolong diketik supaya kami di sini juga tahu. Takutnya udah ngomong dari A sampai Z, ternyata nggak kedengeran, ternyata saya nggak paham. Mohon untuk di typing ya anak-anak, jelas suaranya, jelas nggak penjelasannya? Ya, Miss. Sudah, Miss, sudah jelas. Penjelasannya gimana kalau selain suaranya jelas? Penjelasannya apakah juga cukup jelas? Sebenarnya, Miss ya, ketika kita menyampaikan informasi itu sudah berhasil ketika ada interaksi. Yes. Benar nggak? Ada feedback ya, Ada Mister? feedback. Jadi siap, cukup, sudah. Itu harus kita coba kolaborasikan lagi, explore lagi ya. Ya, pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, any questions. Dan kita harus ucapkan juga nih ya, buat orang tua yang mungkin bergabung, Miss. Orang tua yang mungkin bergabung, kita lihat mungkin ada orang tua bergabung. Terima kasih. Ya, luar biasa nih orang tua ya, support luar biasa untuk anak-anak yang di rumah ya. Oke, kira-kira any questions dari penjelasan Miss April tadi ya, dari A sampai Z cukup jelas menurut kita. Tapi kita mau lihat feedback kalian seperti apa ya. Oke. Kalau tidak ada mungkin kita cek dulu, Miss. Ya, pemahaman mereka seperti apa tadi ya. Mister, sorry Mister. Siap. Ya, siap. Baik, Mister. Yes, okay, please. Ini Mister, apa namanya, itu di tanggal 20 Januari, kan pakai Edmodo, Mister? Ya. Ya, benar sekali. Kita menggunakan Edmodo. Kita tes itu diawasin kayak TOEIC yang kemarin itu atau gimana, Mister? Gimana, bisa diulangi pelan-pelan saja? Kita tes itu secara bersamaan atau gimana, Mister? Kan kalau kemarin TOEIC kemarin itu kan kita diawasin pakai Zoom.
Terus sekarang gimana Mister sistemnya? Oke, sistemnya seperti apa? Ya, untuk Edmodo ini ya. Memang secara bersamaan ya, waktu ini akan kita informasikan selanjutnya itu secara serentak, tapi bagi yang tidak bisa ya kita akan memberikan akses ulang ya bagi siswa yang PKL atau lagi ada kesibukan, misalnya kesibukan di sekolah apa Miss contohnya LSP dan kesibukan lainnya ya kita akan memberikan akses ulang ya, dan dia terhitung sesuai dengan berapa kali dia melaksanakan tes. Kalau 1 kali berarti baru melakukan tes 1, 2, dan 3 begitu ya. Siapa tadi yang menanya ya? Oke, gimana Mas? Ya mohon maaf Mr. Sab sebelum ya. Oke, cukup jelas. Terima kasih. Abdurrahman Faiz ya. Oke, siap. Thank you Faiz ya. Faiz ini kerja keras luar biasa nih ya. Thank you Faiz. Ya oke. Ada lagi? Dari pesertanya 182 ya. Bahasa itu kan komunikasi ya. Kalau kamu sudah seperti Faiz, berarti kamu sudah berhasil dalam tanda kutip ya belajar bahasa ya. Even English, Japanese, or bahasa Indonesia. Ya oke. Ini ada bahasa tulis nih Miss. Chat. Oke. Ma, Mr. Miss, izin bertanya. Untuk waktunya dalam tesnya gimana ya, Mister? Apa seperti TOEIC biasa? Silakan Miss April. Miss April, seperti TOEIC biasa apa gimana waktunya? Yes, of course. Yeah. Seperti tes TOEIC biasa, ya nanti ada timing ya. Ada waktunya ketika kalian mulai mengerjakan itu sekitar 2 jam. Jadi aplikasi Edmodo penting, perlu untuk kalian install, kemudian bukan perlu lagi, wajib kalian install, kemudian kalian kerjakan di aplikasi Edmodo. Setelah itu kalian diberikan waktu mengerjakan kayak biasa dulu Edmodo aja gitu ya, yang mantan kita dulu itu ya. Jadi dikerjakan langsung waktunya berjalan. Oke. Jadi waktunya juga disesuaikan dengan tes TOEIC pada umumnya selama 2 jam dengan jumlah soal 200 soal. Oke, cukup jelas ya. Pertanyaan kedua nih dari Dalila Miss. Kalau semisalnya kita mendapatkan nilai ya lebih besar dari 500 dalam TOEIC ya. ITC ya maksudnya mungkin Dalila ya. Apakah kita ikut lagi TOEIC internal? Ya, seperti yang disosialisasikan di awal tadi oleh kita, bahwa jangan sampai berpikir, udah pernah, nggak ikut lagi. Ini adalah salah satu syarat kalian untuk kelulusan, 1. Kemudian yang kedua adalah untuk upgrade bahasa. Language is a habit, jadi harus tahu saya udah hilang apa belum nih. Jadi harus ikut. Yang kemarin ikut lagi. Yang belum ikut, ya harus ikut. Karena sebagai syarat kelulusan kalian. Cukup jelas kah? Oke. Jawabannya? Baik, terima kasih Miss Baik, Mister. terima kasih. Thank you juga Dalila Jasmine ya pertanyaannya. Oke, satu lagi dari Wahida Putra. Oh, belum, dari Roni Sihombing ya. Roni, ya, ini Roni Sihombing menanyakan sekolah kita bergerak dalam kebudayaan perusahaan industri, jadi apakah TOEIC dan IELTS TOEFL berguna di perusahaan atau industri? Ini kamu kayaknya baru join ini ya. Nah, ada lagi Miss, apalagi pemilik perusahaan kebanyakan dari Jepang. Jadi apakah sangat berguna Miss dan Mister? Terima kasih. Justru tes TOEIC ini sangat berguna. Kan lebih ke Asia ya, Mister ya. Kalau di negara-negara barat biasanya pakai TOEFL atau IELTS gitu ya. Tapi kalau di Asia, apalagi anak Jepang nih ya, magang Jepang gitu ya. Justru tes TOEIC yang paling dilihat gitu. Iya. Foundernya juga orang Jepang misalnya. Iya, ownernya orang Jepang ya. Iya, founder TOEIC itu orang Jepang, Mas Roni Sihombingnya. Kamu klik di internet founder TOEIC, nanti muncul tuh ya.
Orang Jepang ternyata ya, bukan orang Amerika atau orang Australia ya. Iya, karena memang Oke. dikhususkan lebih ke Asia dan Iya. kita kan masih ada yang magang ke Jepang, kemudian ada yang kerja mungkin di sekitaran Asia Oke. Tenggara, yaitu pakai tes TOEIC. Gitu ya. Oke, Miss, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, dari Wahida, Miss, untuk tingkat kesahannya apakah sama dengan yang dilaksanakan, sama dengan yang diadakan lembaga khusus, atau apakah akan ada program pemerintah mungkin ya untuk pengunci? Maksudnya apa ini ya? Program perintah untuk pengunci. Oh, mungkin waktu pelaksanaannya gitu ada di stop ya, gitu kali ya, Sir? Apa sih maksudnya? Coba diulangi, Miss. Lembaga khusus atau apakah program perintah untuk pengunci? Maksudnya ketika sudah selesai, stop gitu. Otomatis gitu ya. Iya, memang begitu ya, Mister ya. Iya. Kan Iya. ada timingnya anak-anak. Apa ini? Berarti listening. Oke. Saya nggak kelihatan apa. Oke, berarti di listening juga diberi waktu ya, Mas Mister. Waduh, saya jadi Mas. Mas. Mister. Iyalah ya. Pokoknya sebenarnya nggak dipisah ya. Listening berapa, reading berapa. Keseluruhan itu 2 jam. Jadi kalau kalian habis waktunya di listening, ya readingnya nggak kebagian. Jadi 2 jam itu keseluruhan 200 soal. Listening dan Listening dan reading. oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Apakah cukup jelas jawabannya? Jadi nanti sistemnya Edmodo. Sistemnya gimana, Mister? Klik, kerjakan, timingnya jalan. Iya. Ya. Gak lolos, cek tes Edmodo sekali, tes lagi yang kedua, tes lagi yang ketiga. Serentak. Ya. Jadi kalian harus ngerjain di jadwal yang telah kami jadwalkan. Kalau ada LSP dan lain-lain, agar dikomunikasikan ya. Ya, itu tugas kita, Miss ya. Ya. Tugas kita untuk minta izin nanti atau bagaimana solusi yang paling baik untuk kalian. Ada lagi pertanyaan, apakah cukup jelas anak-anak semua materi yang hari ini kita sampaikan terkait sosialisasi? Namanya sosialisasi harus sampai benar nih. Harus nyampe ke kalian. Oke, ini Roni menanyakan lagi, Miss. Nggak apa-apa, kita apresiasi, Miss ya. Ya. Roni Sihombing 12 TKR 1. Waktunya berapa menit, Miss? Sabar. Ya, oke. 1 jam itu berapa menit, Mister? 1 jam 59 tambah 1 menit. 1 jam 60 menit. 2 jam berarti 120 menit ya, Roni. Kamu tadi nanyakan berapa menit? Ya, tadi saya udah jawabnya 2 jam. Kamu nanyanya menit, berarti 2 jam berapa menit? 120 menit. Memang Miss April smart ya. Oke, nggak ada salah. lagi pertanyaan tadi, Mister? Semangat Satu sekali ya, lagi. Miss April. Hari ini tuh semangat. Ada resolusi 2020 mungkin. 2022. Oh, 2022 ya. Resolusinya adalah Saya ngetes, Miss. apa lagi nih? Apakah tingkat sah dari sertifikat sama seperti yang dilakukan sama lembaganya? Tingkat sah maksudnya ini Keabsahan karena dari internal gitu ya anak-anak. iya. Nah, itu kalian nggak usah mikir ke sana-sana ya. Maksudnya apa namanya? Harusnya kalian kalau nih apa namanya ikut yang tes pertama ya, otomatis tes yang sekarang menjadi pendukung. Iya. Oke. Kalau mamanya tingkat keabsahan dan lain-lain, ya ini kan internal ya. Pastinya berlaku di internal. Kalau mamanya dibawa keluar, lampirin aja. Lampirin aja. Lampirin aja. Coba kita Ya. gini, Miss. Kita ajak mereka berpikir dulu nih. Miss HRD, saya karyawan. Ya, tiba-tiba saya karyawan baru. Kamu bisa berbahasa Inggris? Bisa, Pak. Saya punya sertifikat. Coba lihat sertifikat kamu. Nah, saya kasih sertifikat ke Miss April. Kira-kira Miss April mempermasalahkan nggak? Ini sertifikat dari mana? Ya, that's right. Ya, nggak dipermasalahin anak-anak kayak gitu ya. Ya. Tujuan utama kita harus berpikirnya mindset-nya harus yang mulia dulu. Oke. Mindset saya adalah saya mau upgrade skill saya, bahasa. Saya mau tahu level bahasa saya ada di mana. Syukur-syukur bisa kepake. Iya. Pasti kepake.
Ya, jadi mindsetnya harus dirubah nih. Siapa nih namanya? Wahida. Mulkia. Jadi mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya adalah saya mau tahu level saya di mana. Oke. Kalau mau ngelamar dan lain-lain kemana, lampirkan. Lampirkan saja. Lampirkan. Mungkin Meskipun Nadiem memang- Makarim membacanya nanti ya. Iya, ya. Meskipun memang kalau mamanya ada instansi yang lebih kece gitu, misal dari direktorat atau Kemendikbud, memang lebih oke. Cuman kita mindsetnya saya biar tahu level saya. Kalau mama ditanya, kamu benar bisa bahasa Inggris? Ini saya ada tes dari internal. Karena kita pun bikin tesnya copy paste dari direktorat ya, Mister ya. Yes, oke. Wahida nggak usah minta maaf ya. Kamu status komunikasi kamu itu konfirmasi ya. Ya, Itu that's right. bagus, Nggak bagus apa-apa, ya. bagus, keren. Oke. Tadi sebenarnya lebih Daripada banyak. diam-diam nih. aja Iya. tapi bingung ya. Intinya kamu Keren, feedbacknya bagus. bagus ya. Ya, intinya tadi mindset itu yang Iya. paling mendukung sistem pembelajaran sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Miss. Kode kelas yang digunakan untuk tes nanti apakah menggunakan kode kelas baru? Terima kasih. Dia masih berpikir seperti tweak direktorat, ya. Ya. Oke. Ya, kalau dulu zaman Edmodo kan masuknya ke kelas masing-masing, Mister. Jadi kelas mesin masuk ke kodenya kelas mesin. Nah, ini nanti akan ada broadcast message dari kami Iya. terkait ini ya, anak-anak. SOP. Kita juga pasti, kita sekarang masih uji coba dan masih ngembangin gimana nanti sistemnya yang paling easy untuk kalian, yang easy juga untuk kita, ya. Jadi apakah nanti pakai kode per kelas atau bagaimana, itu nanti ada broadcast message dari kami. Oke? Saya rasa itu dulu bisa menjawab pertanyaan dari yang terakhir ya. Iya. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Oke. Silahkan, daripada bingung. Oke, kita setelah Zoom apakah ada penugasan? Oh, nih ya, challenge tugas ya. Nah tadi ya mindset Muhammad Rehan. Jadi kita belajar itu bukan karena tugas sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Kamu that's right ya. Nah mindset itu penting banget ketika kamu belajar. Mindset kamu kan kalau belajar itu memahami sesuatu yang ya harus kamu pahami ya. Ya nggak ada penugasan ya. Masa harus ada tugas? Tugas itu hanya sebagai minta feedback aja. Kalau kamu sudah interaktif seperti ini, intinya informasi yang kami sampaikan ya bisa kamu terima dengan baik dan artinya berhasil apa yang kami lakukan hari ini ya. Inti sosialisasi itu apa kira-kira? Ya, menyampaikan informasi yang kami ke penerima, dalam hal ini siswa. Dan kalau kamu sudah paham, berarti sudah tidak ada penugasan, gitu ya. Tapi terima kasih ya Muhammad Rehan. Sabili, ini anak-anak banyak yang komunikasinya bukan verbal Miss ya, tapi tulisan ya. Izin bertanya, nanti pengerjaan Edmodo-nya di rumah apa di sekolah, Mister? Ya, oke. Oke. Kita buat se-easy mungkin ya. Jadi kalian bisa mobile, mau di cafe, mau di MCD, mau di KFC, mau di Starbucks, mau di rumah, mau di kamar, mau di sekolah, boleh. Oh, good. Ya, Keren. yang penting kalian ngerjain. Iya. Ada fokus ngerjainnya. Ada istilahnya tuh, Miss. Apa tuh? Study everywhere. Yes. Iya, ya. Jadi ngerjain bisa di mana aja ya. Tapi jangan juga di atas pohon sama tiang listrik atau Ntar ketiduran yang ada. iya, di sana. berbahaya, kestrom kalau Oh, itu. kesetrum. Oke. Gimana? Ada yang mau bicara mungkin? Ada suara yang masuk? Apa sudah cukup? Jelas? Oke. Masih kita tunggu? Sudah jam berapa, Miss? Sudah. Sudah jam 10? Jam 10. Ya cukup, Miss. Kita lelah katanya. Mau sarapan. Oke. Oh iya, ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami rasa cukup ya anak-anak. Foto bareng dulu, Miss. Foto bareng. Foto Kita bareng. Ya. buka kameranya ya, Mister ya. Kalian Kameranya semua buka yang buka dong. kameranya. Kita mau screenshot, Iya, ini kan- nantinya akan kita kirim. Tim, join. Nih. Nah, di belakang kita ini banyak ya ternyata ya. Oke ya, ini guru-guru kalian nih ya. Oke, kita saling support ya. Oke, gimana nih, Miss?
Gini aja ya. Gini. Oke, gini ya. Anak-anak Ya. gini ya semua ya. Iya, iya. Oke, ini artinya apa ya? Saya harus kelihatan kurus dulu. Iya, biar kita. Oh, iya, iya, iya. Oh, literasi ya, literasi. Salam literasi ya. Gimana sih? Oh gini ya. Ini L the ya, jack L. loh. Oh gini the jack, ini L. Oh, jangan gitu ya. Screen share. Oke, semuanya Hmm. salam Tangan aja. literasi, tangannya seperti ini. Oke, sip. 1, 2, 3. Udah? Di kopi dulu. Lagi? Itu mungkin Coba. galeri review, Yang kelihatan siswanya aja deh, Miss. Ya. galeri review ya. Mm-mm. Kita coba galeri review, guys. Iya. Oke. Nah, Nah, oke. kalian kelihatan nih semuanya. Zidan Alif, dinyalain kameranya. Abdul Aziz. Oke, semuanya Sip. tangan literasi. Satukan semangat dong. Ini baris ke satu dulu. Baris ke satu. Slide pertama Oh, dulu slide ya. pertama ya. Slide pertama 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Next slide kedua. Sabar, sabar. Fotonya banyak Slide ya. kedua ya. Ini banyak slide nih. Ayo. Slide kedua. Siapa tahu Nah. kalian masuk ke slide yang mana? Slide keduanya kenapa pada matiin kamera semua? Oh iya, nggak jadi foto kalau Nggak jadi matiin foto kamera deh, semua. ini. Ini Ya, ada 5. TBSN 3. ya. TKR 1 listrik. Nyalain. Nyalain kameranya nggak jadi foto, gimana moto? Iya. Nggak ada yang orangnya. Gambarnya. Nah, Arif Reza. Wah, jadi terima kasih nih buat Arif Reza ya. Ibu, punten Ibu ya. Punten Ibu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Thank you. Ada berapa? Slide ketiga juga. Kalau nggak pada Oh ya udah, dinyalain. udah. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Wah, keren banget. Ya oke. Tadi kan kita udah foto ya. Foto ini penting ya, Miss. Kenapa Miss penting? Ya karena Karena memori ya. memori sebagai dukungan psikologi kita. Nggak mudah menembus COVID-19, PJJ ini luar biasa ya. Betul. Tapi at least kita punya semangat yang sama. Ya pengen buat kalian tercapai apa yang kalian cita-citakan, pengen di mitra industri dan mengejar cita-cita yang telah kalian tancapkan dari pertama masuk mitra industri, Miss. Ya. Oke, ya. Itu aja dari saya. Mungkin bisa upload, silakan mungkin closing statement. Oke, terima kasih anak-anak semua udah luar biasa ngikutin sosialisasi ini dari awal ya. Antusias juga dengan banyaknya pertanyaan. Oke, biasakan nanti untuk menyimak dan mendengar dengan baik. Kalau memang tidak ada informasi itu silakan ditanyakan. Kalau sudah ada informasinya, berarti cara kita menyimak harus ditingkatkan lagi ya, karena tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah kami sampaikan dengan sangat jelas, agar ditingkatkan lagi nih skill menyimak dan listening-nya dan mendengarkannya secara baik gitu ya. Oke, harapan dari kami adalah semua dari kalian bisa mendapatkan nilai TOEIC sesuai dengan yang kalian targetkan. Pasti semua dari kalian masing-masing punya target mencapai nilai tertentu ya. Harapan dari kami adalah besar sekali kalian mempersiapkan tes ini dengan baik supaya nanti hasilnya pun bisa baik. Untuk itu sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama demi persiapan dan tes yang menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Salam literasi. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Have a nice day. Oke.